Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya kita bisa berbagi lagi bersama Mr. Zul Channel. Setelah kurang lebih 1 tahun kita nggak aktif. Nah, sekarang saya ingin berbagi karena beberapa waktu yang lalu beberapa perwakilan guru dari SD Muslim Cendekia dikirim untuk mengikuti sebuah acara yang sangat luar biasa keren, yaitu School Innovator Summit. Jadi School Innovator Summit ini seperti sekolah-sekolah penggerak yang ada di Indonesia, bahkan itu diundang semua untuk kita berdiskusi bersama dengan pembicara-pembicara yang luar biasa hebat. Di situ juga ada Pak Menteri Profesor Abdul Mukti, juga ada yang sangat keren itu saya masih ingat Insinyur Haidar Bagir ya, Insinyur Haidar Bagir apa Bagir ya. Dan beliau sangat luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sana. Juga profesor-profesor yang lain, tentunya orang-orang hebat semua. Ada beberapa sesuatu yang akan kita pelajari bersama. Saya kira ini penting untuk saya share kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya guru, orang tua, ataupun calon guru dan calon orang tua. Nah, yang pertama adalah bahwa tantangan yang akan dihadapi murid-murid kita di masa depan itu akan lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Contohnya dalam hal digitalisasi. Bagaimana saat ini anak-anak berada di era yang teknologinya sungguh canggih, sungguh luar biasa. Ada AI dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada tentang kesenjangan sosial dan ekonomi juga terjadi saat ini. Dan itu ditandai dengan apa? Dengan pendidikan berkualitas yang sangat sedikit sekali. Pendidikan berkualitas yang sangat sedikit sekali yang ada di tiap kota, bahkan daerah-daerah. Bahwa kita ini kan membutuhkan suatu pendidikan yang berkualitas, namun itu hanya sedikit, dari sekolahnya sedikit, peminatnya banyak. Kemudian ada lagi tantangan tentang kesehatan mental. Bagaimana anak-anak sekarang ini lebih rawan terkena kecemasan, mereka depresi, bahkan banyak kasus bunuh diri, saling bully dan lain-lain. Inilah tentang kesehatan mental. Nah, tantangan-tantangan ini akan dihadapi oleh anak-anak kita, murid-murid kita dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, kenapa kok kita harus tahu tantangan? Karena ibarat orang berperang, kalau kita tahu lawan kita siapa, maka kita akan bisa dengan mudah mempersiapkan diri kita. Kita akan dengan mudah mempersiapkan senjata kita seperti apa. Nah, kemudian dari banyak pembicaraan tersebut, dari banyak diskusi tersebut, yang saya pegang adalah quotes dari Pak Haidar Bagir, bahwa kita sebenarnya tidak perlu risau dengan tantangan-tantangan yang terjadi, dengan apapun tantangannya. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan anak-anak kita. Kita menyiapkan, ada 4 yang disiapkan. Yang pertama adalah keimanan mereka. Kita bekali mereka dengan keimanan yang mantap, keimanan dengan ketuhanan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita siapkan fisik mereka. Karena untuk menjadi seseorang yang bisa survive harus memiliki fisik yang kuat, fisik yang tangguh. Kemudian yang ketiga, kita bekali mereka mental yang baik. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka berpikirlah, itu ada di bagian mental. Kemudian yang keempat, kita bekali mereka adalah rasionalisasi, atau kita ajari mereka cara berpikir yang benar, cara berpikir yang sesuai rasional, atau cara berpikir ya dengan kaitannya dengan critical thinking, cara berpikir yang kaitannya dengan analisis. Nah, banyak sekali sebenarnya yang kita harus bekali kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Menurut Insinyur Haidar Bagir, bahwa ketika anak itu sudah siapkan sedemikian rupa, maka tantangannya seperti apapun mereka pasti bisa menghadapi. Karena semakin mereka mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan tantangan, di situ mereka akan semakin berkembang. Nah, kemudian ada lagi yang sangat penting ketika di sana itu, jadi ada panelis utama. Kita itu kayak di panggung gitu ya, di suatu ruangan ada panelis utama dari profesor-profesor tadi. Kemudian kita dibagi-bagi menjadi panel-panel tertentu. Kebetulan saya mengikuti panel tentang mental education atau pendidikan mental, yang saya rasa kayaknya ini perlu banget. Ini kita harus punya ilmu, punya kemampuan tentang ini. Nah, di situ banyak sekali perdiskusian yang kita lakukan. Guru-gurunya dari mana saja luar biasa, ada dari Malang, dari
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu lengkap, Pekalongan dan lain-lain. Nah, setelah saya rangkum semuanya adalah bahwa penting sekali di dalam dunia pendidikan melibatkan tidak hanya guru dan siswa, melainkan juga orang tua. Saya ulangi sekali lagi, penting sekali di dalam dunia pendidikan untuk menciptakan, untuk menumbuhkan, untuk membuat generasi ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, generasi yang terdidik. Maka dibutuhkan kerjasama tiga, orang tua, guru, dan anak atau siswa. Nah, guru di sini mewakili sekolah ya tentunya ya. Nah, tiga inilah yang harus berkolaborasi dengan baik. Karena jika hanya dua saja, misalnya dua gini, dua gini, dua. Misalnya dua saja, siswanya semangat, gurunya semangat. Ini sangat bagus sekali. Tapi ketika guru mengajarkan suatu pendidikan akhlak misalnya, di sekolah diajarkan, siswanya bisa, siswanya mempraktekkan. Ketika di rumah orang tuanya atau pihak ketiga ini tidak mempraktekkan apa yang sama dipraktekkan seperti di sekolah, ya sama kayak percuma. Kayak ada istilah sekolah atau guru yang membangun, menumbuhkan atau menanam, tapi orang tua yang menebang. Nah, yang seperti ini jangan sampai terjadi di kita. Maka dari itu, kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, kita harus saling bekerja sama, saling memiliki visi yang mulia, yang baik untuk anak-anak kita bisa berkembang sesuai dengan harapan kita. Dan tentunya yang paling penting mereka bisa survive sampai tahun demi tahun. Sehingga ketika mereka menggantikan kita, mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi intinya seperti itu. Oke, saya kira cukup sharingnya oleh-oleh dari Surabaya kemarin. Sebenarnya masih banyak lagi, terutama tentang psikologi. Tapi catatan saya ketinggalan, jadi nanti saya lihat kembali. Dan sekalian saya akan sharing tentang ini, buku Disiplin Positif Mendidik Anak. Buku ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini harus diketahui orang tua, harus dimiliki orang tua maupun guru untuk bagaimana mendidik anak-anak kita dengan disiplin positif tentunya. Apa itu disiplin positif? Nantikan di channel Mr. Zul di video selanjutnya. Terima kasih, sampai sini, dadah.